Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawansyah dari PGS Didik Jasbe 2018. Ya, kali ini saya akan menjelaskan 5 wisata rekreasi yang ada di Makassar, yaitu yang pertama itu ada Pantai Akarena. Pantai Akarena itu beralamat di Jalan Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar. Dan adapun harga tiket yang untuk masuk di Pantai Akarena tersebut yaitu sekitar 10.000 sampai 15.000. Kemudian Pantai Akarena setiap harinya dikunjungi ratusan wisatawan yang ingin menikmati keindahannya pantai. Pada hari-hari libur, jumlahnya mencapai ribuan orang dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Gemuruh ombak semilir angin menghempas mewarnai suasana di bibir Pantai Akarena. Pantai Akarena merupakan pantai berpasir hitam yang mempesona sebagai pilihan bersantai bersama keluarga. Pantai ini dilengkapi dengan berbagai arena bermain anak-anak seperti jungkat-jungkit, ayunan, maupun papan luncur. Baru-baru ini pihak pengelola menyediakan fasilitas wifi gratis demi kenyamanan wisatawan. Adapun kekurangan Akarena tersebut ketika mengunjungi untuk kedua kalinya, saya sangat menyayangkan sekali kondisi Pantai Akarena sekarang yang sangat kotor, amburadul, dan memandangnya sangat jelek. Tidak seperti dulu lagi. Padahal sampai saat ini Pantai Akarena ini berbayar masuknya per orang lagi. Tapi kok tidak terawat lagi. Seharusnya pemilik atau pengelola bisa membuat Pantai Akarena ini tetap terawat dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya, bukan tambah jorok dan amburadul seperti sekarang. Jadi agak malas untuk datang lagi ke Akarena. Padahal dulu sewaktu Pantai Akarena ini diresmikan, saya lihat kondisinya sangat bagus dan nyaman dengan pemandangan yang cukup bagus di daerah Tanjung Bunga. Tanjung Bunga ini tepat. Tetapi sekarang sungguh miris, jorok, sayang sekali tidak terawat dan banyak yang rusak. Dari pengalaman ini saya kurang menganjurkan untuk berkunjung ke sini, yaitu di Akarena tersebut. Dan yang kedua itu ada Pantai Losari. Pantai Losari itu berlokasi di sebelah barat Kota Makassar, lebih tepatnya di Jalan Metro Tanjung Bunga. Lokasi tersebut juga strategis dan mudah ditemukan. Selain itu tidak jauh dari lokasi Pantai Losari juga terdapat beberapa objek wisata lainnya seperti Benteng Rotterdam dan Trans Studio. Adapun harga tiket masuk di Pantai Losari itu ya sekitar, untuk parkir motornya itu sekitar 3.000 sampai 10.000 ke atas, sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Pantai Losari yang terkenal dengan matahari tenggelamnya ini dulunya dijuluki sebagai pantai dengan meja dan warung terpanjang di dunia. Kenapa dijuluki sebagai pantai dengan meja dan warung terpanjang di dunia? Di sepanjang pantai ini dulunya terdapat warung-warung tenda yang menyambung satu sama lainnya sepanjang kurang lebih 1 kilometer tersebut. Selain menjajakan sebagai macam hidangan laut di malam hari, warung-warung tersebut juga menjajakan sebagai macam-macam makanan khas Makassar, yaitu paling terkenal di sini yaitu pisang epe. Pisang epe adalah pisang yang dibakar kemudian dipipihkan dan diberi air gula merah. Sangat nikmat bila dimakan pada saat masih hangat. Pantai Losari kini mulai tercemar akibat banyaknya sampah plastik yang mengapung di pinggir pantai akibat perilaku masyarakat membuang sampah di laut, termasuk dampak dari reklamasi Center Point of Indonesia atau bisa disebut dengan CPI. Biasanya saya di sekitar bibir Pantai Losari melihat suasana di sekitarnya. Tapi kenapa sekarang ini banyak sampah plastik seperti botol, gelas minuman, dan pembungkus plastik mengapung di pinggir pantai? Tidak tahu datang dari mana, siapa membuang sampah tersebut di lautan. Terlihat jelas sampah plastik ini berserakan dalam kondisi mengapung di bibir pantai, persis di samping Makassar Golden Hotel. Apa? Jalan jalan ke pantai itu tersebut.
dikonfirmasi terpisah, yaitu protesnya kekerasan perilaku buruk masyarakat dengan sengaja membuang plastik ke pantai Losari, termasuk hadirnya proyek reklamasi CPI berhadapan dengan anjungan Pantai Losari. Dan yang ketiga itu ada Benteng Sumbopu. Benteng Sumbopu adalah situs wisata bersejarah gratis yang dapat disambangi jika bertandang ke Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Lokasinya berada di Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tidak jauh dari Jalan Dentata. Umumnya ada juga harga tiket untuk masuk tempat wisata berbeda antara hari libur, minggu atau hari biasa. Yaitu ada juga pun keunikan Benteng Sumbopu. Lain yang ditawarkan oleh Benteng Sumbopu ini tepatnya adalah rumah-rumah adat yang ada, dibangun sebuah rumah adat di sekitar untuk para wisatawan untuk melihat banyaknya jenis rumah adat yang ada di Sulawesi. Rumah adat bisa dilihat juga yang ada di sana merupakan adat Makassar. Bahkan ada juga bisa melihat adat rumah adat Minahasa di sini. Beberapa tempat juga dibiarkan tanpa ada pemeliharaan. Ada juga yang dijadikan sebagai tempat jualan. Keberadaan Benteng Sumbopu ini memang menjadi salah satu destinasi yang membuat kita membuka mata akan sejarah benteng yang menjadi sebuah saksi dari apa yang pernah terjadi di Indonesia. Adapun yang keempat itu Tanjung Bayam. Tanjung Bayam itu berlokasi di tepatnya Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Harganya itu untuk masuk ke sana sekitar 5.000 sampai 10.000 ke atas. Tempat Tanjung Bayam sunset tercantik. Saat sore hari wisatawan lokal akan berduyun-duyun datang ke tempat ini, tidak lain hanyalah untuk menikmati keindahan sunset tercantik di pantai ini. Para wisatawan datang dan menunggu sampai detik-detik matahari tenggelam tiba. Lokasi pantai ini juga menghadap ke arah barat. Hal ini membuat sunset ini menjadi sunset tercantik dan selalu jadi tempat favorit untuk berfoto-foto dengan background matahari tenggelam yang cantik ini adalah menjadi tujuan utama para pengunjung. Banyak aktivitas menarik yang di sana adanya. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di pantai ini menjadi salah satu daya tarik utama di mana bagi penggila olahraga air atau untuk anak-anak yang suka bermain di pinggir pantai selalu memiliki untuk tempat ini untuk bermain. Selain itu permainan air menggunakan banana boat juga menjadi daya tarik tersendiri. Aktivitas ini menarik pengunjung untuk datang ke pantai yang katanya sederhana namun indah. Terus masalah untuk kekurangannya pantai Tanjung Bayam, sampah berserakan di mana-mana termasuk permukaan air laut. Dari sampah plastik hingga sampah organik atau sisa kulit buah. Masalah tersebut disebabkan karena sampah kiriman yang mengakibatkan penambahan volume sampah di Tanjung Bayam. Tidak adanya pembuangan limbah, tidak ada tempat pembuangan akhir, sehingga truk sampah kurang aktif dalam pengambilan sampah di kawasan pantai Tanjung Bayam. Kurangnya kesadaran pengunjung hingga masyarakat sekitar untuk menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat adapun yang kelima itu Bugis Waterpark. Bugis Waterpark itu berada di perumahan Bukit Baruga, Jalan Sektor Mahamero, nomor 1 Antang, Kecamatan Manggala. Bugis Waterpark juga memiliki tiket masuk yaitu sekitar 50, 70 sampai 100 ke atas. Bugis Waterpark adalah objek wisata di Makassar yang dibuka untuk umum sekitar tahun 2012 lalu. Tempat wisata ini berada di perumahan Bukit Baruga Antang, tepatnya berada di Jalan Sektor Mahamer nomor 1. Apalagi ketika cuaca sedang panas, wisata yang berhubungan dengan air pasti menjadi pilihan para wisatawan. Selain bersantai dan menyegarkan diri, para pengunjung juga bisa menguji nyali dengan beberapa wahana yang menantang. Memang Bugis Waterpark tidak hanya menyediakan suasana modern dan budaya Makassar yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung.
wisata ini memiliki 6 kolam renang, di mana setiap kolamnya memiliki wahana adrenalin yang berbeda-beda. Para pengunjung dapat bebas mencoba setiap kolamnya. Beberapa wahana yang dapat di tempat ini pun menawarkan kemewahan serta kenyamanan untuk memanjakan liburan para wisata. Ya, mungkin itu 5 dari tempat wisata yang ada di Makassar. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.